belum sih kabar, ini ada pemberitaan soal sidang, sudah dilakukan sidang perdana di Malaysia sendiri dengan oknum tersebut, gimana nih mungkin? Terkait kasus yang ancaman pembunuhan terhadap kami, memang sudah dilakukan pengajuan berkas ke pengadilan. Dan di situ juga kita sudah mendapat informasi bahwa si pelaku tersebut tidak mau mengakui atas ancaman tersebut. Sehingga pengadilan memutuskan untuk tanggal 3 bulan Mei nanti sidang dimulai. Itu kabar yang kita dapat. Oke, melihat progres artinya sudah mau tahap ke persidangan, gimana nih mungkin buat Band Raja sendiri? Kami hanya mencoba, makanya kami mencoba untuk berkoordinasi. Kami terus berkoordinasi, baik kemarin juga dengan pihak Kedubes Malaysia. Harapan kami tidak ingin kasus ini, hukum yang sedang berjalan diintervensi oleh pihak-pihak luar. Jadi kami mau, hukum ketentuan Malaysia seperti yang kemarin, jika mampu si pelaku mampu membayar jaminan, dia dibebaskan. Kita hargai itu, tapi proses hukum tetap berjalan. Jadi kami berharap jangan sampai ada intervensi dari pihak luar sehingga membelurkan kasus ini. Persiapan nanti pas tanggal 3 Mei seperti apa? Akan hadir ke Malaysia. Kita masih terus berkoordinasi juga dengan kita akan coba nanti dari pihak KJRI akan mencoba memfasilitasi, kita akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut. Kita mau tahu seperti apa nanti langkah-langkahnya. Jika memang harus kami ke sana, ya kita dengan berbesar hati ya mau nggak mau ya berangkat karena kita saksi dan korban. Oke. Untuk agendanya nanti di sana tanggal 3 bulan 5. itu apa aja? Ya mungkin itu sidang layak sidang kali ya, kami pun belum tahu. Yang jelas kemarin informasi yang kami dengar bahwa sidang akan diteruskan pada tanggal 3 bulan Mei. Melihat kasus ini sendiri dari pihak sana, adakah DM atau mau ngirim pesan atau pihak-pihak yang mengirim pesan mengancam atau seperti apa? Secara langsung belum ada kontak dengan pihak manajemen Raja, tapi lewat KJRI saya diinformasi 2 pelaku ini sudah membuat surat meminta maaf katanya. Cuman yang kami sayangkan pelaku yang menyerang kami ini, pelaku utama yang menyerang kami ini tidak menghadap dengan pimpinan KJRI, perwakilan KJRI di sana. Makanya kami menganggap, wah ini berarti dia masih punya harga diri, dia masih tinggi hati. Dan terbukti di persidangan dia mengaku nggak bersalah. Bukan tidak bersalah, tidak melakukan. Jadi di situ dia terbukti masih belum terima dan dia masih merasa benar. Ya biarkan saja. Itu nanti biar pengadilan yang proses hukum yang makanya yang saya garis bawahin, pimpinan KJRI kita di sana itu adalah perwakilan dari seluruh masyarakat Indonesia yang ada di sana yang ditunjuk oleh negara. Sedangkan beliau yang kita percaya sebagai mandat dari negara itu saja tidak dihargain. Kenapa saya bisa bilang berstatement tidak dihargain? Karena si pelaku tidak menghadap langsung. Kalau seandainya si pelaku menghadap, mungkin kita sebagai rakyat mencoba berkoordinasi lebih lanjut. Oke, kita coba lihat dari ininya keseriusannya seperti apa. Tapi kalau tidak terlihat serius, ya sudah kita jalanin aja proses hukumnya. Gitu. Kan dia nggak ngaku ya, gimana mau menghadap? Nah itu dia tadi. Juga mengaku. Ya berarti itu hak dia. Itu hak setiap dia. orang untuk tidak mengaku, nggak apa-apa. Nanti kita coba lewat pembuktian aja. Oke, ini kemarin ke LPSK dan hari ini mau ke LPSK. Apakah itu persiapan nanti untuk jika dipanggil ke Malaysia untuk sidang nanti, Raja? Ya artinya gini, kita menyadari bahwa LPSK ini kan ruang lingkupnya adalah yuridiksinya di Indonesia. Ya, betul. Maka dari itu kami mencoba berkoordinasi. Jika memang kami harus ke sana, seperti apa langkah-langkah yang harus kami persiapkan. Karena kan kita bukan orang mengerti hukum sejauh mana gitu ya. Dan proses prosedurnya macam kayak gimana kami belum paham. Jadi kami banyak bertanya, kami mencoba mencari informasi. Itu minimal kami ada tempat untuk perlindungan sebagai warga negara Indonesia difasilitasi oleh LPSK dan Kemenlu dan Kedubes Malaysia serta KJRI yang ada di Johor. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia kita diperlakukan seperti apa? KJRI ya, bukan KJRI Jaksa, KJRI. KJRI ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang diperlakukan di sana seperti itu, kita ini resmi dapat permit ya. Diundang ke sana bukan ilegal. Kita ini legal menjadi tamu di sana, tapi kita diperlakukan seperti itu ya. Kita berhak meminta perlindungan lah ya sebagai warga negara Indonesia. Jadi makanya yang saya tegaskan tadi di sini yang lebih berwenang di negara mereka adalah dari pihak Malaysia, yaitu perwakilannya adalah kedubes, duta besar mereka di sini. Jadi kita kemarin ngobrol itu lebih menekankan. Setelah bercerita tentang kronologis, kami lebih menekankan minta bantu bukan untuk
seperti apa-apa, tapi minta bantu untuk dijaga. Ini tolong dilindungin, biarkan ini berjalan hukumnya. Jangan sampai ada intervensi, apalagi unsur-unsur politik yang memasuki, kami nggak mau. Jadi memang murni pengen ini berjalan sesuai rules-nya. Sesuai prosedural, proses hukum di sana ya kita mengikuti. Yang penting jangan sampai ada yang mengintervensi dari pihak manapun. Kasus ini biar berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Karena kekhawatiran kami ini didasari oleh informasi yang kami dapat. Masalah fix atau tidak kami pun lagi mencari tahu. Jadi informasi yang kami dapat adalah si pelaku ini adalah merupakan ajudan. Kalau kita di sini disebut ajudan pegawai khas. Jadi dari pemerintahan lumayan tinggi di sana di Jawa Barat ini. Nah kami mengantisipasi itu. Walaupun kami juga masih memake sure apa benar dia ini ajudan, apa benar dia ini memang seorang ruang lingkup di dalam apa namanya di pemerintahan Johor ini. Kami coba untuk dengar info dari beberapa teman media yang ada di sana yang mereka mencari tahu gitu siapa pelaku ini sebenarnya, latar belakangnya. Karena kan kami juga nggak tahu, diserang aja kami nggak tahu, sama kami tidak kenal wujud yang menyerang ini motifnya apa. Sampai detik ini kita bingung dan merasa ketakutan. Jadi kayak gini aja, misalkan teman-teman ini semua bertemu cuman sekali, hanya bersalaman doang. Cukup itu, bersalaman doang, kita salaman, say hi, udah. Habis itu dia pergi, kita pun udah masing-masing dengan aktivitas di sana. Tiba-tiba orang yang tadi bersalaman dengan kita tanpa ada perbincangan apa menyerang kita. Selesai konser yang sukses, keringat belum kering, foto session kita layanin, kita dijanjikan akan ada kementerian yang mau berfoto, tahu-tahu penyerangan mendadak. Dan bentuk serangannya itu memang berencana. Ini banget ya. Jadi kita di shock terapi dulu. Dia masuk 2 orang dengan bodyguard. Langsung nendang meja, pintunya kunci. Nah, yang lebih miris lagi di sana anak-anak kami ikut, kami dipisahkan, jadi di ruang terkunci. Anak kami mau masuk nggak boleh. Jadi kita khawatir juga anak kita takut diapa-apain juga. Jadi pikirannya berkecamuk di saat kita memikirkan diri kita bagaimana ini, kita juga memikirkan anak kita di luar. Keselamatan anak kita gimana? Karena komunikasi nggak bisa. Info terakhir mereka juga dikasarin dengan kalimat yang sangat tidak bermoral. Kita mencoba bertafakur, kita mencoba calling down. Artinya gini, kenapa kekhawatiran kami sangat tinggi? Orang diancam by online, orang diancam via WhatsApp, via SMS saja, tingkat khawatirnya gimana? Ini face to face diancamnya. Jarak segini nih sama Mas dengan intonasi yang nada tinggi, membentak. Bagaimana coba bayangin? Jadi ya makanya kita serius banget menanggapi. Kasihan dipaksa duduk di lantai. Iya, duduk di lantai kan. Dilempar pakai botol ke dinding yang masih mengenai air. Kita semua. Kita lebih hina lah, diperlakukannya hina banget setelah di panggung menjadi bintang. Iya. Di bawah kita dihinakan banget dengan alasan yang tidak jelas. Dianggapnya itu. Nah, itu yang trauma seumur hidup ya. Mungkin kalau ditanya polisi, kamu ada cedera? Memang kontak fisik ke Mas Ian ada mendorong, tapi cedera mental yang tidak bisa disembuhkan kita dan khususnya anak-anak kita. Dia kan informasi ke keluarga kita pasti real, apa yang ada di sana disampaikan dia. Kalau kita kan berusaha menutupi supaya keluarga tenang, tapi si anak dia apa yang terjadi diceritakan dia, bahkan anak Ian sempat merekam ya. Direkam audio, rekam suara bentakan-bentakan itu. Berarti memang ada buktinya ya? Ada. Selain kami bukti kita saksi hidup, anak dari luar juga karena dilarang masuk dikunci dan dia sempat mencoba merekam suara itu keras terdengar keluar. Jadi semua kita sampai saat ini siapapun bertanya, terlebih lagi media, kita akan selalu buka. Tujuannya bukan untuk hal-hal lain, tapi biar ikut mengawal kasus ini, jangan sampai kena intervensi. Sekali lagi saya garis bawain, jangan sampai kena intervensi oleh pihak-pihak luar yang mengakibatkan kasus ini jadi blur. Itu yang kami tidak mau. Dan sekali lagi buat teman-teman, ini bukanlah provokasi, tapi kami turut empati, takut ini terjadi juga kepada warga negara kita yang lain. Utamakan keselamatan, karena serangan tiba-tiba bisa aja ada pada kalian. Gue sampai sama Ian waktu tersudut, Ian ini nggak ada orang yang membela kita, nggak ada. Siapa di sini? Semua orang-orang besar ini orang-orang mereka. Kita dikunci di ruangan. Gue bilang, ini Ian, sampai ngomong, Yan, kita besok bawa bodyguard ya, kayak gini-gini gitu. Sampai tadinya kan menyepelekan untuk pengamanan itu, istilahnya kita merasa aman terus selama ini. Karena pada saat itu tidak ada satupun yang kita percaya lagi.
Ya semua orang di sana, baik itu security event, baik itu event, driver juga semua kan under dia. Intinya yang tahu masalah ini adalah kita. Mungkin yang tidak merasakan, menganggap ini sepele, yang lain kok aman gini. Jangan membandingkan nasib, karena nasib itu apes. Lagi kena apes. Nasib itu bisa aja datang pada siapapun dan dimanapun. Ya. Oke. Mungkin terakhir, langkah kedepannya ini kan artinya menjadi suatu pelajaran dari band Raja sendiri. Akankah riders sendiri, nah bicara soal riders, apakah akan menambahkan mungkin bodyguard langsung dari Jakarta atau seperti itu? Jaminan kami untuk keselamatan kami juga akan kami coba untuk masukkan nanti ke dalam ketentuan riders. Iya. Walaupun yang seperti di Malaysia itu katanya izin untuk event itu tidak perlu ada polisi ya, tapi ya kami tetap nanti akan menambahkan ekstra di situ untuk keamanan, karena sudah menjadi pelajaran ya buat kami ya ini ya, yang hal-hal tidak terduga seperti ini tiba-tiba bisa aja gitu kan, kita happy habis manggung, tahu-tahu mendadak serangan yang berencana yang kita tidak tahu. Berarti memilih panitia ataupun event yang akan mengundang seperti itu ke depannya? Ya, otomatis. Pilih-pilih sekarang. Otomatis kita pasti akan pilih-pilih ya. Bukan bermaksud untuk apa-apa, tapi kalau kita lihat, tapi susah juga ya, karena yang kemarin mengundang ini kan memang resmi dari tulisan pelancongan. Eventnya itu event pelancongan, event pemerintahan, eventnya event pemerintahan. Kita mau punya curiga gimana? Nggak ada kecurigaan apa-apa. Bahkan sempat ditawarin mau menjadi duta pelancongan turisme di sana. Ada mengarah ke sana pembicaraan gitu. Gue bilang habis kejadian ini mau nggak ya? Ngeri. Yang ada kita duta orang yang pernah diserang di negara yang dikatakan aman mungkin ya, tapi ini sekali lagi bukan provokasi. Kami ini empati buat teman-teman yang takutnya serangan tiba-tiba. Mungkin kalau misalkan negara di sini serius ikut campur, bukan bermaksud kita mengharap seperti apa, tapi akan lebih bagusnya kalau kita mengacu ke undang-undang. Setiap warga negara siapapun dia latar belakangnya itu berhak mendapat perlindungan dan dimanapun dia berada. Nah ini tolong dibuktikan bahwasannya bukan karena hanya raja, siapapun, baik itu mereka mohon maaf pekerja yang berangkat ke sana untuk mencari nafkah buat hidup mereka baik profesinya musik ataupun bekerja sebagai asisten rumah tangga itu wajib mendapat perlindungan. Sehingga jika negara memang di sini ikut campur turun, biar sebuah pesan kepada semua orang-orang di luar sana, jangan sampai semena-mena terhadap rakyat Indonesia karena negara berdiri di belakangnya. Itu aja. Ini kita lagi mencoba berkoordinasi untuk mempersiapkan tanggal 3 bulan Mei nanti untuk pengadilan. Jadi kita mencoba untuk mencari info arahan bagaimana persiapannya itu untuk keselamatan kami untuk sampai kami di sana nanti bagaimananya. Makanya kami coba untuk berkoordinasi dulu gitu. Tapi dari LPSK sendiri udah ada respon atau seperti justru itu beliau ini kan mengundang kami, menyuruh datang, makanya kami nggak enak kan kalau mereka mengundang dan ketua lagi Pak Hasto sendiri, aku nggak enak kalau sampai telat gitu. Mas Ian mau konfirmasi aja deh, itu Mas Farid yang kemarin Mas Ian posting di TikTok itu statusnya sebagai apa ya Mas? Orang di tengah. IO ya? Saya tuh tidak paham ya sebutan mereka tuh IO-nya tuh siapa, event organizer siapa. Yang jelas urusan kami dari A sampai Z itu dengan Mas Farid itu. Kontrak pun tanda tangan dengan Mas Farid. Jadi kami tidak ada hubungan dengan pihak yang di Johornya. Berarti si Mas Farid ini di pihak di luar promotor ya Mas? Di luar, dia berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri, Raja sendiri, si pihak ini sendiri. Nah hubungannya itu tidak langsung bypass, tidak ada Mas Farid. Gitu. Berarti sampai saat ini pihak Mas Ian sendiri sama pihak promotor sendiri di Johor itu gimana Mas? Masih dengan dia persidangan ini sendiri, dan Mas Farid sendiri yang ikut melaporkan juga di kepolisian kemarin dengan kami. Karena dia sendiri juga merasa tidak terima karena kami yang berkontrak dengan Mas Farid kok diperlakukan seperti itu. Gitu. Ya, makasih banyak ya. Terima kasih Mas Ian, terima kasih banyak. Terima kasih. Salam buat semuanya. Iya.